BBM bersubsidi Pertalite naik. Lalu apakah BBM non-subsidi yang swasta solusinya katanya lebih hemat, lebih worth it? Yuk kita cek datanya. Oke, sebagai informasi, pemerintah telah resmi menaikkan harga 3 jenis BBM mulai Sabtu 3 September 2022, jam setengah 3, bayangin. Yang lagi ngantri, dapatnya 14.31. Wah, tuh mungkin sial banget. No! God, please, no! 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 Nah, perinciannya, harga Pertalite naik dari 7.650 menjadi 10.000, hampir 25%. Lalu solar naik dari 5.150 menjadi 6.800 per liter. Ini mungkin hampir 30% lebih. Lalu Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Ini hampir 20%. Nah, bayangin kebanyakan orang yang pakai Pertalite dan juga solar ini kerasa banget. Apalagi tuh teman-teman yang mungkin kerjanya jauh-jauh dari luar kota, kayak mungkin teman dari Bekasi, Tangerang, Banten yang ke arah Jakarta, atau dari yang di sini Jawa Timur yang biasanya tuh dari Gresik, Sidoarjo, lalu ke arah Surabaya. Itu kerasa banget. Khususnya saya juga yang sehari-hari tuh bisa sampai 100 km lebih naik motor, tiba-tiba harus merasakan naiknya harga BBM yang gede banget ini, itu mulai was-was karena dari yang tadinya mungkin katakanlah per bulan itu budget buat BBM itu sekitar 300.000, 400.000, tiba-tiba jadi naiknya lumayan jauh. Nah, tapi masalahnya adalah ketika tiba-tiba semua orang komplain tentang mahalnya harga BBM, nah tiba-tiba ini ada ini nih, ada sebuah isu gitu kan, Pertalite makin boros sejak harga BBM naik. You serious? Nah, ini mulai jadi pertanyaan. Sudah ngantrinya panjang banget, karena yang pertama mulai pindah ke Pertalite juga akhirnya, lalu ngantrinya makin panjang, nah tambah boros. Yang saya temukan ini di banyak sosial media, banyak yang bilang bahwa, wah tahu gini mendingan pakai Shell nih, swasta gitu kan, harganya tidak jauh beda dan lebih irit katanya. Banyak yang bilang, wah biasanya kalau pakai Pertalite cuman dulu 3 hari, sekarang 2 hari. Turun kualitasnya, lalu begitu pakai yang swasta, lebih hemat. Nah, karena saya juga penasaran, saya juga sempat akhirnya mulai hijrah nih, pindah ke BBM swasta. Nah, kebetulan di Surabaya yang lebih mudah saya temukan adalah Shell, karena dengan rute saya itu yang paling mudah ditemukan. Coba pakai dan coba gunakan promo-promonya waktu itu, jadi lumayan worth it waktu itu karena di awal-awal dapat poin gratis, akhirnya vouchernya lumayan kepake. Nah, akhirnya saya penasaran nih, apakah cuma sugesti atau ini benar-benar ada perbedaan. Nah, disclaimer, yang saya gunakan di sini adalah metode full to full untuk menghitung konsumsi BBM-nya per liternya. Lalu motor yang saya gunakan adalah Vario 150 ESP tahun 2017, 150 cc ya, dan dia kondisinya standar, tidak ada modif-modif yang gimana-gimana, pokoknya serba standar, motor harian buat bapak kayak saya buat kerja. Oke, nah, lalu kita bahas dulu nih grafik harganya nih. Kan Pertalite itu kan cenderung stabil ya karena dia subsidi. Nah, tapi nih Shell-nya itu di bulan September naik dari Shell Super turun dari 17.300 jadi 15.420, 15.000 Super waktu itu. Masih lumayan mahal kan. Lalu di bulan November, Shell itu harganya yang Super itu cuma 13.550.
Dan V-Power-nya cuma beda Rp700, sekitar 5%. Akhirnya banyak orang yang berpikir, oh sekalian aja naik ke V-Power, karena apalagi kalau motor yang kayak NMAX, PCX, yang kencang gitu, biasanya akhirnya mainnya ke V-Power, apalagi mobil juga biasanya kayak gitu. Di Desember, Super itu naik harganya dari 13,500 jadi 14.100, naik sekitar 5%. V-Power juga naik dari 14.200 naik jadi 15.100. Nah, kerasa banget kan kalau naik lagi. Padahal Pertalite stabil gitu kan. Nah, tapi untungnya di bulan Januari ini 2023 turun lagi jadi 13.030. Untuk yang Super dan V-Power itu jadi 13.800. Jadi ya lumayan. Nah, disclaimer, saya menggunakan pengukuran ini sebenarnya dari bulan Oktober sampai November. Jadi bisa dibilang agak terlambat reviewnya karena ya kesibukan. Oke, kita lihat data yang saya dapatkan. Saya sehari itu bisa sekitar 60 sampai 120 km sehari. Dan saya reviewnya itu ketika musim hujan. Jadi kadang kering, kadang hujan, kadang macet, kadang nggak macet. Jadi cukup variatif. Dan rutenya dalam kota atau ya dan aspal lah, bukan nggak ada yang kayak tanjakan atau naik gunung tuh enggak. Jadi macam ibu kota lah. Oke. Di pinjam pertama yang pertama tuh menggunakan Pertalite. Oke. 2 kali Pertalite lalu 2 kali pakai Shell. Oke. Kenapa gitu? Karena waktu itu akhir bulan kalau nggak salah, jadi harus agak hemat-hemat juga. Oke. Di jarak yang pertama, dari kilometer 75.739,7 ke 75.957,4. Jadi total jaraknya sekitar 217,7 km. Diisi BBM sampai full 4,28 liter. Kalau kita bagi, hasilnya adalah 50,86 km per liter. Nah, ini saya mulai penasaran, mulai aneh. Loh, ternyata kok hemat-hemat aja gitu. Karena biasanya saya kalau pakai Vario saja itu dapatnya sekitar 49 sampai 50 km per liter. Jadi ini adalah angka yang wajar buat motor saya. Kalau motor yang lain saya nggak tahu. Oke. Di pengujian kedua, full lagi untuk Pertalite, menempuh jarak sebanyak 209 km. Jadi di sini selalu di atas 200 km. Lalu konsumsi BBM-nya yang diisi adalah 4,17 liter. Dan hasilnya mirip, 50,12 km per liter. Sekali lagi di atas 50 km per liter. Artinya ini standar atau irit buat motor saya. Nah, lalu kita ganti ke Shell Super. Yang ini agak jauh nih. Ini dari yang Shell yang pertama, Shell Super, round 92. Dia menempuh jarak 252,1 km. Diisi full dapatnya 5,31 liter. Dan yang didapat adalah 47,48 km per liter. Nah, ini mulai kok aneh. Kilometernya kok hasilnya dia kok lebih rendah ya. Jadi bisa beda hampir 5-10% bedanya. Dicoba lagi, tes yang kedua dengan Shell Super round 92. Total jaraknya 245,4 km. Diisi dengan Shell Super 5,207 liter. Hasilnya juga mirip, 47,13 km per liter. Yang artinya, kalau kita ngomong mana yang lebih irit, ternyata dari data motor saya dengan spek yang standar, dengan penggunaan kurang lebih dalam kota, kadang lancar, kadang macet, kadang hujan, hasilnya Pertalite tuh lebih irit. Lebih irit sekitar 5-7%. Tapi sekali lagi, ini adalah hasil yang standar buat motor saya. Tidak lebih irit, tidak lebih boros. Ini angka yang cukup wajar, mengingat keadaan jalan itu kan tidak pernah sama, suka bahasa Jawa itu unda-undi gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah worth it pakai Shell Super kalau alasannya adalah untuk penghematan? Jawabannya kalau menurut saya sebagai kaum mendang-mending yang mengutamakan efisiensi uang transport,
Jawabannya tidak, gitu kan? Karena jelas lebih irit 5-8% untuk Pertalite. Itu baru konsumsi BBM-nya. Belum kita ngomongin harganya. Pertalite itu stabil di 10.000, sedangkan Shell Super di 13.000 sampai 14.000. Artinya bedanya itu sekitar 30-35%. Itu kerasa banget. Bayangin kalau aja pakai Pertalite yang 7.650, pindah ke Shell Super yang 13 ribuan, itu artinya naik hampir 50%, atau 40% lah ya. Bayangin kalau saya punya budget base-nya 300.000 per bulan untuk uang bensin, tiba-tiba naik jadi hampir 600-700.000 per bulan, itu kerasa banget. Meskipun sudah dipotong-potong dengan beberapa mungkin katakanlah voucher-voucher dari poin yang didapat, tapi tetap ini kalau menurut saya, kalau buat saya pribadi ini tidak ekonomis, tetap kurang oke buat dompet, sekali lagi buat dompet. Tapi kalau buat motor tunggu dulu nih kalau buat motor. Ketika saya ganti karena awalnya biasa pakai Pertalite, lalu coba pakai Shell Super beberapa kali, bahkan di luar pengujian ini, saya merasakan motor saya itu seperti motor yang baru. Kayak apa ya? Tiba-tiba tuh motor tuh nggak ada hambatannya, kayak gasnya tuh enak banget, lancar banget. Eh, apa ya? Seakan-akan saya tuh ganti motor. Jadi kalau pakai Pertalite tuh kerasa agak apa ya, kalau bahasa Jawa itu agak gereng gitu, kayak ada yang menahan gitu kan. Ya kerasa lah, namanya motor sudah kilometer 75.000 kan udah ya lumayan tua lah, sudah 5 tahun lebih. Ketika pakai Shell Super, itu los banget, itu benar-benar kerasa kayak motornya baru, kayak habis diservis tau nggak. Jadi, oh apakah worth it buat motornya? Buat saya worth it banget. Kalau Anda yang suka performa, Anda yang suka apa namanya merasakan motor yang enak, mengutamakan enak, buat saja ini worth it banget. Menurut saya daripada kita modif-modif mesin atau CVT yang mungkin jadi agak bermasalah ke depannya untuk orang-orang yang mungkin nggak biasa ngotak-ngatik motor atau mungkin yang inginnya lebih yang lebih standar tapi enak, ya inilah jawabannya. Pakailah BBM yang lebih berkualitas. Belum lagi kalau kita lihat di spesifikasi di Shell Supernya dikatakan di situ ada teknologi yang membantu membersihkan mesin. Dan pernah ada kayak wawancara gitu katanya semakin tua motornya, semakin gede kilometernya, semakin belum pernah pakai Shell Super ini, maka akan semakin kerasa perbedaannya karena mesinnya dibersihin. So sekali lagi saya akan tutup, kalau teman-teman butuh ekonomis, butuh aman di dompet, menurut saya masih Pertalite. Tapi kalau punya budget lebih, ingin performa, Shell Super atau mungkin Vivo, BP, dan yang lainnya, mungkin jauh lebih worth it dan jauh lebih aman. Oke? So, teman-teman, salam mendang-mending, salam hemat. Bye.